Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pesawat Trigana Air masih berada di ujung landasan Bandara Serui. Polisi meringkus 2 pengeroyok warga yang berujung kematian di Jayapura. Polres Manokwari gagalkan penyelundupan 6 kg ganja yang diselundupkan lewat pesawat penumpang. Kunjungan sebagian umat Katolik Jayapura untuk menghadiri kegiatan Paus Fransiskus di Vanimo, Papua Nugini berjalan lancar dan aman. Umat memanfaatkan pos lintas batas negara, Disko, untuk melintas ke Vanimo. Mereka sebagian difasilitasi Pemprov Papua dan sebagian lagi menggunakan paspor pribadi, dan sebagian warga sudah kembali ke Jayapura. Dan Satgas Pamtas RIPNG Yonif 122 Tombak Sakti, Letkol Infantri Diki Apriyadi mengatakan pihaknya mengawasi dan memantau ketat pergerakan warga ke Vanimo karena bisa saja dimanfaatkan para pelintas batas ilegal atau para penyelundup narkotika. Kegiatan Bapak Paus Fransiskus di wilayah Papua Nugini, tepatnya di Vanimo, minat masyarakat Papua cukup besar dan tentunya sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua untuk masyarakat dan jemaat yang ingin berkunjung dan bergabung dalam kegiatan misa doa bersama dengan Bapak Fransiskus di Vanimo. Ini kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya, berkolaborasi dengan semua unsur dari pemerintah daerah. Saat ini ratusan umat Katolik yang menghadiri misa bersama Paus Fransiskus di Vanimo sudah kembali ke Jayapura. Mereka kembali menggunakan 14 bus Damri yang sepenuhnya juga difasilitasi pemerintah Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Jayapura, Papua terus mengoptimalkan potensi pemasukan dari industri perhotelan dan pajak bumi bangunan untuk mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD pada tahun 2024 sebesar 267 miliar rupiah. Saat ini realisasi PAD hingga Agustus 2024 baru mencapai 169 miliar rupiah. Sejauh ini, penyumbang terbesar PAD Kota Jayapura berasal dari industri hotel dan restoran, sisanya pajak bumi bangunan dan pajak penerangan jalan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Robi Kepas Awi, optimis PAD tahun ini akan melampaui target karena saat ini sudah mencapai 65%. Untuk sementara nanti saya siapkan data, tapi yang jelas 167 miliar dan 267 miliar dan kami sampai dengan hari ini masih kurang 98 miliar sehingga kita sudah ada di angka 175 lebih. Sisanya kami akan terus mengumpulkan di sisa waktu ini dan kami di Badan Pendapatan itu setiap bulan minggu tuh rapat terus untuk strategi-strategi karena harus kita membuat tahapan-tahapan kerja. Dan kita berupaya dan target 2025 nanti dalam waktu dekat Bapak Wali Kota pasti akan sampaikan. Paling banyak sektor apa? Ya untuk penerimaan atau ya, apa? Penerimaan. Penerimaan masih pada pajak bumi dan bangunan, masih pada penerangan jalan umum, dan juga hotel dan restoran. Bapenda masih memiliki 4 bulan lagi untuk memaksimalkan penagihan sehingga target PAD bisa tercapai. Tahun 2023, PAD Kota Jayapura sebesar 260 miliar. Dan tahun ini, target naik menjadi 267 miliar rupiah. Walaupun tidak jauh berbeda, karena masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan terus memperbaiki pelayanan dengan memodernisasi peralatan penunjang, penambahan ruang, serta tempat tidur.
Jika sebelumnya ruang ICU khusus untuk anak hanya terdiri dari 2 tempat tidur, kini bertambah menjadi 10 tempat tidur dan bangunan juga direnovasi sehingga menjadi lebih baik. Perubahan ini selaras dengan perubahan status RSUD Merauke dari tipe C menjadi tipe B sejak Februari tahun 2024. Sementara ruang ICU yang tadinya hanya memiliki 6 tempat tidur kini bertambah menjadi 15 tempat tidur, termasuk ruang cuci darah yang dilengkapi peralatan modern. Peningkatan layanan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke dan secara umum di Provinsi Papua Selatan, karena RSUD Merauke kan rumah sakit rujukan. Yang baru bukan alatnya saja ya, yang baru itu adalah rehab untuk ruang ICU, PICU itu untuk ICU untuk anak, dan unit hemodialisa. Unit hemodialisa ini kita PKS dengan Nipro penyedia, jadi kita menambah, nanti ada sekitar 12 bed, kita nambah 8 unit alat baru. Dok, sebelum adanya PICU atau ICU untuk anak-anak ini, selama ini anak-anak kalau mengalami ada. Jadi misalkan hanya 2 bed, sekarang menjadi 6 bed. 6 bed ya. Nah, yang ICU dulu mungkin hanya 6 bed, sekarang menjadi 13 bed. Kalau yang ini dok, ruangan ini berapa bed sekarang? Ini sekarang 12 bed. 12. RSUD Merauke menjadi rujukan dari 3 rumah sakit di Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Harus diakui masih banyak yang harus dibenahi agar pelayanan RSUD Merauke menjadi lebih baik. Salah satu yang masih perlu ditingkatkan adalah keberadaan dokter spesialis yang belum lengkap serta perbaikan pelayanan untuk mengurangi keluhan dari masyarakat selama ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.